Saya doain panjang umur. Amin. Kasih ulang banyak di duren sawit. Yang jawab salam saya doain banyak duit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketoprak di tiga raksa. Jawab salamnya kompak, kayaknya terpaksa. Terpaksa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man yuhyiha 'anil nar wa yadkhulul jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil maut wa'idah. Sama-sama kita hormati para asatidz di antaranya guru kita Bapak Haji Muhammad Sidik Asir, orang tua kita Bapak Haji Kadimun, para asatidz. Soalnya saya nggak dikasih catatan yang mohon maaf. Mobil khusus Sohibul Hajat Bapak Bayu beserta keluarga, jamaah Usaha Hidayah dan yang lain-lainnya, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Tak ada kata-kata yang pantas untuk kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kuat, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga sama-sama kita dapat berkumpul dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Haji Gunarto ya, berserta ibu, dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahannya, dosa-dosanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, masalah kematian. Boleh saya nanya ya? Ini masalah kematian, yang pantas duluan, yang tua apa yang muda? Yang tua. Kira-kira saya nanya doang. Hah? Kira-kira yang pantas duluan, yang tua apa yang muda? Hah? Kata yang tua, yang muda, yang dosanya masih dikit. Kata yang dua-duanya pantas. Yang tua pantas, mau kemana lagi udah tua. Yang muda pantas, udah banyak contohnya. Masyarakat kematian konsepnya bukan masalah tua atau muda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau udah datang nggak bisa maju. Ya. Mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Orang belum waktunya mau cepat-cepat mati nggak bisa. Kan ada orang tuh yang banyak tagihan pinjol biasanya tuh ya. Frustasi sana naik ke atas loteng, lompat, mati kagak gempor itu. Belum waktunya. Ada orang mau sholat ke kamar mandi jatuh mati. Ya, itu. Ini masalah kematian. Ya. Makanya dalam hidup ada yang namanya kematian. Hidup harus hati-hati. Ada kematian. Ya ini nih. Tanpa kita sadari, dapat undangan di sini nih. Untungnya nih akhirat, dunia akhirat kita dapat nih. Dengan sebab undangan, dunia akhirat kita dapat. Akhirat kita apa? Kita diundang, kita datang, kita beramal soleh, kita baca Quran, tasbih, zikir. Coba kalau nggak dapat undangan,
Nah, ada lagi main apaan tuh? Nah, gara-gara ada undangan kita jadi beramal soleh. Dan orang yang baca Quran bukan per juz dikasih pahalanya, bukan per ayat tapi per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asrati amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun dan alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, dia mendapat satu kebajikan. Dalam satu kebajikan ada 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30. Belum surat Yasin tadi. Ya, belum yang lain-lain. Tuh. Itu buat bekal kita ke akhirat ya. Karena Abu Bakar dalam kitab Nasyal Ibad mengatakan man dakhala al-qabra bila dadin ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk kubur bekalnya nggak cukup, sholatnya jarang, puasa kagak, mati. Ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Dia seakan-akan mengelilingi laut nggak pakai kapal, laut nggak pakai kapal, berenang. Sanggup nggak kira-kira tuh? Ini ukuran orang yang pintar renang, juara dunia belum tentu sanggup. Laut. Apalagi kita bisa sih bisa, cuma kebanyakan gaya batu. Ya kan? Begitu nyelam nggak timbul-timbul. Ya, tuh berat. Ya, makanya nih saya pesan sama Pak RT nih. Saya lupa, oh iya RT kita RT 5 Pak Toto, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Pak RT bilang warganya Pak RT, kalau masih banyak dosa tolong jangan mati dulu. Mas, banyak dosa mati, nekat namanya. Cuman kan yang sulit jaga umur. Sulit jaga umur. Kan? Siapa yang bisa jaga umur? Hari ini kita bisa tertawa, besok belum tentu. Kita pernah dengar ya, hampir kaget semalam arwahan di samping nanam. Besok meninggal. Ada nggak yang begitu? Hah? Kaget semalam arwahan semalam di rumah Pak Gunarto semalam dekat saya. Pagi-paginya lewat. Ada nggak? Jangan kaget, wajar. Yang kaget hari ini meninggal, besok dia ngojek, kaget gitu tuh. Hari ini meninggal, besok ngojek, itu baru kita kaget. Nih, masalah kematian. Tuh dunia akhirat tadi. Dunianya apa? Tuh di depan kita tuh dunia. Ada jeruk. Kadang-kadang makan lain dibungkusin lain ya. Ya Pak Bayi ya. Makan lain tuh. Dunia akhirat kita dapat tuh. Nah ini makanya nih. Kayaknya untung kita datang ke sini. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Hadirin rahimakumullah. Ada dalam hadis, orang biasanya kalau udah kehilangan baru nyesel. Dalam hadis dikatakan baina nahnu julusun inda Rasulullah. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasul, idja'a rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba ada datang orang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abayasan nabuluya bini maka mautiha. Ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang harus saya lakukan untuk berbakti kepada orang tua ketika telah meninggal dunia? Ini orang nyesel nih, orang tuanya mau udah meninggal baru pengen berbakti. Ya, kata Rasul apa? Naam, ada. Nih cara berbakti kepada kedua orang tua yang udah meninggal dunia. Yang pertama, as-sholatu alaihimah wastighfaru lahumah. Sholat arti kata doa. Wastighfaru lahumah, mohon ampunkan kepada. Ya, itu cara berbakti. Mungkin kalau kita tiap sholat minimal Fatihah buat orang tua. Ya Allah, habis sholat nih, bacain Fatihah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Terima amal ibadahnya, ampuni Al-Fatihah. Girang banget itu orang tua. Karena ada suatu hikayah dalam kitab Irshadul Ibad ila Sabil Rasad yang dikarang oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Madiberi. Ada seorang ulama yang populer di kalangan salaf, namanya Syekh Abdul Aziz
ya, Al-Bustami. Kebiasaan ulama tuh pindah dari tempat ke tempat, dari desa ke desa, bahkan dari negeri ke negeri. Apa tujuannya? Kalau di desa itu tidak ada yang mengajar agama, beliau mengajar. Kalau sudah ada, beliau ikut nimbrung. Ya, suatu ketika didatang ke suatu desa, udah kemalaman. Yang namanya desa itu nggak ada hotel, nggak ada losmen, yang ada apa? Masjid. Masjid. Udah kemalaman, masuk ke masjid, sholat tahiyat masjid, berzikir, berdoa, ketiduran. Ini ulama ini, ya. Di dalam tidurnya dia mimpi nih seorang ulama, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa mimpinya? Seluruh ahli kubur keluar semua tuh, baik yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, keluar semuanya menuju suatu titik. Ada yang berlari, ada yang jalan menuju suatu titik. Di sana ngapain? Berebut makanan. Tapi ada ibu-ibu tua ranta, kagak ikut apa? Kagak ikut lari, kagak ikut ngambil. Lalu disamper oleh Bustami, "Wahai ibu, kenapa ibu nggak ke sana?" "Ya saya udah tua, nggak kuat, udah saya di sini aja dah, cukup." Kata Bustami apa? "Ibu kalau nggak ke sana nggak dapat makanan. Biarinlah, itu kan makanan yang umum. Saya udah dikasih, kadang-kadang saya didatengin makanan yang khusus." Maksudnya apa ibu? Nanti setelah sholat subuh ada. Benar, ketika sholat subuh selesai ada tuh yang nganterin makanan. Nah ini yang saya maksud, kata ibu. Ini yang saya maksud, makanan khusus. Ntar bukan subuh aja, setelah zuhur, asar, maghrib, isya dapat makanan itu. Nah ini yang saya maksud. Enak gak kira-kira itu? Enak gak? Halo, Assalamualaikum. Halo, ya, enak gak kira-kira? Akhirnya ibu itu bertanya, "Syekh, kamu mau kemana?" "Saya ini musafir. Nanti besok saya mau kemana?" "Saya mau..." Dia mau pindah lagi suatu tempat, lupa saya namanya tuh, desanya. Ya, di situ desa dekat dari desa itu. Ini aslinya dia Irak, Persia. Nah, dia mau ke Basrah. "Besok saya mau ke Basrah." Kata ibu, "Basrah itu dekat dari sini. Saya asli sana. Saya lahir di sana. Kalau kamu mau ke sana, boleh nggak saya minta tolong? Nitip, temuin anak saya." Nih ibu ini cerita. "Anak saya bukan pejabat. Anak saya bukan pengusaha. Anak saya bukan ulama. Tapi ada anak saya di situ, pedagang roti." Akhirnya si Bustami bangun. Setelah bangun, ingat, setelah sholat subuh, duha, langsung berangkat ke Basrah. Satu-satunya dicari setelah pasar di situ, tukang roti cuma satu. Akhirnya dimampir di situ, cuma ada roti, orangnya nggak ada. Akhirnya kata saya Bustami, "Assalamualaikum." Kalau orang kita bilang, "Halo, beli?" "Iya." Baru nyaut orang itu, "Ambil saja roti 1.000 adik." Kata saya ambil 10, nih duitnya, ditaruh di meja. Lalu saya Bustami mengatakan, "Boleh nggak saya ketemu sebentar?" Lalu nongol, katanya di bawah kolong meja lagi baca Quran. Dan nongol, kaget si Bustami. Semua ciri-ciri yang dikasih tahu mirip semua. "Anak saya begini, kata ibu ini, mirip semua." Akhirnya saya Bustami mengatakan, "Apakah kamu punya ibu yang meninggal di sini, ciri-cirinya begini?" Kaget juga anaknya. "Kok saya tahu?" "Iya, itu ibu saya. Semalam saya mimpi bertemu ibu kamu. Saya kesini atas amanah ibu kamu. Ibu kamu berterima kasih. Selama ini apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu kirimkan sampai kepada ibu." Lalu saya bertanya lagi, "Apakah yang kamu kirimkan, hai anak muda?
Apakah kamu baca Quran 1 juz? Apakah kamu baca surat Al-Baqarah? Apakah kamu baca Yasin? Apa jawaban anak? Saya nggak baca surat 1 juz. Saya nggak baca surat Yasin. Saya nggak baca surat apa? Saya cuma baca Fatihah. Surat Fatihah yang dibaca. Lalu berangkat. Sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 bulan, sampai 3 bulan. Ngimpi lagi nih Syekh Bustami. Syekh Abu Yazid Bustami mimpi lagi. Semuanya keluar. Baik lagi perempuan. Cuma satu, ibu-ibu yang dulu nggak ada. Biasanya duduk. Dia nggak ada, kaget Syekh Bustami. Kemana ibu-ibu yang biasa duduk? Setelah dicari kanan kiri, ternyata ibu-ibu itu lagi berebut makanan. Dengan tongkatnya bertitik-titik lagi berebut makanan. Langsung Syekh Bustami bangun. Setelah bangun, dia ke pasar, dicari lagi anak itu. Setelah sampai pasar, ketemu tukang roti, ada tukang roti yang dagang lain. Kata Syekh Bustami, 3 bulan yang lalu saya pernah beli roti. Cuma yang dagang bukan anta, bukan kamu. Kemana yang dagang? Ya Syekh, yang dagang baru meninggal seminggu yang lalu. Ternyata yang ngirimin udah meninggal. Coba bayangkan, seandainya itu ibu kita, seandainya itu ayah kita, lantaran apa? Lantaran anaknya yang tidak ingat dengan ayah dan ibunya. Kesian itu. Ya. Makanya jangan tinggalin setiap sholat surat Al-Fatihah. Semua saya yakin hafal itu. Ya, itu yang pertama itu. Wirangnya luar biasa itu. Ya, mau yang hidup, mau yang kita doain. Senengin orang tua. Ya. Kata orang, ada rengginang, ada jamu. Mana cakepnya ini? Ada rengginang, ada jamu. Ada acar buat tetamu. Bikin seneng hati orang tuamu, pasti Allah lancarkan rezekimu. Jangan lupa itu. Yang kedua apa? Bakti kedua orang tadi doa. Yang kedua, wanita itu ahdiumah. Jalanin wasiat nih. Infat ahdiumah, kalau ada wasiat. Biasanya orang tua mau meninggal ada wasiatnya. Contoh, ini kalau mau meninggal jangan pada ribut. Itu wasiat, jalanin. Ya. Ada nih kadang-kadang orang tua meninggal pada nyari surat tanah. Ada yang begitu. Ya. Mencari surat tanah kan. Maaf, kesian orang tua. Ya. Orang tua meninggal pada ribut apa? Berebut warisan. Orang yang serahkan dengan waris, maaf, ini disiksa di dunia, disiksa baru tidak. 2 kali siksaannya. Coba perhatikan yang serahkan waris. Jarang yang kayak melarat. Ya. Serakah sama waris, disiksa di dunia dulu, baru di akhirat. Makanya hati-hati nih waris. Walaupun lebih sejengkal, cuma sejengkal doang. Sejengkal, ke bawahnya berapa itu? Lebih kan cuma sedengkal. Kalau kita tangan sejengkal, cuman ke bawahnya kan kita nggak tahu itu tanah. Hati-hati dengan warisnya. Ya. Dan itu wasiat. Ya. Kalau orang tua bilang nanti saya meninggal, tolong jangan pada ribut, jalanin. Ya. Tuh wasiat orang tua. Tuh nanti saya meninggal, tolong rumah yang di belakang jangan dijual. Kenapa? Punya Pak RT. Kesian RT kalau dijual rumahnya. Ya. Wasiat itu. Jalanin wasiat. Nah, yang ketiga, silaturahim. Nah, kita kan bapak punya teman, biasanya itu teman akrab datengin itu. Itu kalau kita datengin nyambung lagi tuh. Ya, teman bapak-bapak kita kan kita ingat yang akrab. Tiap lebaran datengnya, ya, datengnya akhirnya itu nyambung lagi. Ya, itu nyambung, ya, nyambung lagi. Kayak yang terakhir, ikram asdiqai, hormati teman bapak kita. Dulu ada namanya anak Abdullah bin Umar. Ada seorang badui, dihormatin banget tuh. Ada keledai, suruh naik, dikasih sorbahan. Sahabat yang lain nanya, ya Umar, ternyata yang diberi ini adalah orang badui, ini bukannya, ini temannya Umar bin Khattab. Makanya anaknya menghormatin banget itu. Sampai dikasih sorban. Ya, nih, jemaah hadirin rahimah tadi itu ada 4. Ya. Pertama, cara bakti kepada orang tua yang udah meninggal, doa minimal setiap sholat, doa istighfar, wasiatnya jalanin, silaturahim, dan hormati
kedua orang teman-teman bapak kita. Hadirin, saya nggak panjang kalam. Ya, kata orang kan seperti ikan gabus, hidupnya di air tawar. Mungkin cepet, mungkin bagus karena jamaahnya udah pada lapar. Betul. Ya. Nasihat, pantun nasihat. Taman kota sangatlah indah. Tumbuh di sana bunga melati. Mari kita perbanyak ibadah untuk bekal sesudah mati. Jalan-jalan ke kota Jeddah, mampir di pasar beli belati. Jangan lupa perbanyak ibadah untuk bekal saat kau mati. Jalan-jalan sampai Pantura, melihat petani menanam padi. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di akhirat kekal abadi. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ke Tanah Abang beli peci, makan bubur pakai seleti. Semoga yang hadir di acara ini panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.